Baik. Masuk ke simpul yang ke-10 qala hafizahullah taala al-ma'kidul ashir. Simpul yang ke-10 itu adalah mulazamatu adabil ilm. Ya, jadi simpul yang ke-10 ini adalah tentang hendaklah kita semua memegang kepada adab-adab ilmu. Jadi simpul kita masuk ke simpul yang ke-10 yaitu mulazamatu adabil ilm. Hendaklah senantiasa berpegang erat kepada adab-adab ilmu. Adab-adab ilmu. Nah, ini termasuk ya salah satu kata-kata yang ngetren dong. Antum harus beradab, antum harus punya adab apa enggak. Nah, ini adalah simpul yang ke-10. Bagaimana ntar kita akan bahas. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabih Madarijus Salikin, berkata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahih, bahwa adab seseorang itu kunci kebahagiaan. Wa qillatu adabihi, dan enggak punya adab itu adalah kunci syaqawatihi wa bawari, kunci kesengsaraan. Jadi di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa adab seseorang itu kunci kebahagiaan. Tentu kita harus sama-sama mengetahui ketika membahas tentang adab, maka ada porsinya gitu. Ketika misalnya Ibnu Qayyim di sini, adab itu kunci kebahagiaan. Ya, tauhid juga kunci kebahagiaan. Benar kan? Tauhid lah, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat itu bukan tauhid. Nah, dalam artian ketika kita mempelajari adab, maka ilmu-ilmu yang sifatnya itu fardu ain, maka ini udah hatam. Gitu, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang bagaimana bisa melaksanakan sholat. Nah, ini udah hatam. Gitu. Nanti kalau ini udah hatam, barulah kita berbicara tentang adab. Nah, makanya di sini kadang-kadang banyak dari kita yang ketika mendapati perkataan-perkataan ulama tentang bagaimana adab itu adalah sebuah hal yang memang patut atau bagus dimiliki, tetapi kita lupa bahwa ilmu yang fardu ain ini jauh lebih wajib. Mana yang lebih wajib untuk dipelajari? Belajar tauhid atau belajar adab? Belajar tauhid. Mana yang lebih dulu dipelajari? Belajar bagaimana tata cara wudu atau belajar tentang adab? Tentang wudu. Wa'afih insyaallah. Tentang wudu. Oleh karena itu merupakan kesalahan ketika seseorang itu mau belajar tauhid, kemudian dibawakan, akhi belajar adab dulu dong. Belajar adab dulu baru belajar tauhid. Nah, ini salah. Walaupun nanti akan dibawakan perkataan-perkataan tentang salah bahwa saya belajar adab 20 tahun sebelum saya mempelajari ilmu. Belajar adablah sebelum mempelajari ilmu. Itu ada tempatnya. Yaitu tempatnya itu adalah setelah belajar atau setelah mempelajari ilmu yang fardu ain. Nah, secara umum konteks tentang perkataan ulama ketika menjelaskan bagaimana luar biasanya adab itu adalah demikian. Jadi jangan sampai ilmu yang fardu ain luput gara-gara ingin mempelajari adab karena salah paham bagaimana memahami apa yang disebutkan oleh ulama. Ala kulli hal, kembali kepada perkataan Ibnu Qayyim di sini bahwa adab itu adalah kunci kebahagiaan, dan tidak punya adab atau sedikit adabnya ini adalah kunci kesengsaraan. Kunci kesengsaraan. Baik. Kemudian beliau juga melanjutkan perkataannya, beliau dalam artian Ibnu Qayyim di sini, famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithli adab walastujliba hirmanuhuma bimithli qillati al adab. Dan kebaikan dunia maupun keburukan akhirat itu terkait erat tentang bagaimana seseorang itu memiliki adab yang baik, sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa adab ini memiliki pengaruh luar biasa dalam menghasilkan kebaikan dunia dan akhirat
serta adab ini juga memiliki pengaruh yang luar biasa dalam bagaimana nanti seseorang itu meraih kesengsaraan dunia dan akhirat. Ya kalau misalnya kebaikan dunia dan akhirat, hendaklah dia memiliki adab yang baik. Ya kalau misalnya mau sengsara dunia akhirat, maka orang-orang yang nggak punya adab kemungkinan besar akan mendapatkan hal tersebut. Kemudian di sini ada satu syair yang dibawakan oleh penulis hafizahullah taala, wal mar'u la yasmu bi ghairil adabi wa in yakun da hasabin wa nasabi. Bahwa seseorang itu nggak mungkin mulia tanpa adab. Nggak mungkin dia. Nggak mungkin seseorang itu bisa menjadi mulia kalau dia nggak punya adab. Wa iyakun da hasabin wa nasabin. Walaupun dia itu punya harta, punya kedudukan, punya nasab yang bagus, artinya apapun bagaimana keadaan seseorang itu tanpa adab yang baik, maka dia tidak akan mulia. Wa innama yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syaikhihi wa qarinihi. Nah, jadi konsepnya adalah kita sudah mengetahui gitu kan pada simpul yang pertama, yaitu ketika Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan tentang wadah ilmu, bahwa ilmu itu ya kan, ilmu itu bisa nyangkut kalau wadahnya itu bersih, wadahnya itu suci gitu kan. Kita sudah bahas tentang tathiru wi'ail ilm, tentang menyucikan wadah ilmu yaitu hati. Bahwa ilmu itu bisa masuk, bisa dipahami, bisa meresap kalau hatinya itu bersih, kalau wadahnya itu bersih. Nah, begitu juga ilmu itu bisa masuk atau ilmu itu akan hadir bagi orang yang memiliki adab. Memiliki adab. Kenapa para salaf itu betul-betul memperhatikan adab? Karena mereka paham bahwa orang yang tidak punya adab, maka ilmu itu akan enggan hadir di situ. Makanya para salaf itu betul-betul memperhatikan bagaimana membersihkan hatinya dan memperbaiki adabnya. Supaya apa? Supaya ilmu itu bisa masuk, bisa meresap, bisa difahami, bisa berkah. Bisa berkah. Jadi ketika kita beradab yang baik, itu dalam rangka supaya ilmu itu bisa masuk. Sebagaimana di sini disinggung oleh penulis hafizahullah taala bahwa ilmu itu cocok atau masuk itu kepada siapa? Kepada man ta'addaba bi adabihi. Bagi orang yang memang memiliki adab ilmu, memiliki adab ilmu fi nafsihi, kepada dirinya. Jadi adab ilmu itu pada diri sendiri, ya kan, setelah kepada diri sendiri, fi nafsihi wa darsihi, dalam pelajarannya. Nah, ini penting diperhatikan adab-adabnya. Kepada diri sendiri, ya adabnya ya mulai dari ngafal, itu tadi lah, baca, murojaah, kemudian bersabar di atasnya, beramal, kemudian berdakwah. Nah, ini termasuk adab terhadap diri sendiri dalam jalan ilmu. Begitu juga dalam adab pelajarannya. Ya, dalam artian kalau misalnya di hadir taklim nggak telat, nanti kalau misalnya di dalam majelis taklim nggak bikin ribut, nanti kalau sudah selesai pelajaran dia murojaah kembali. Kemudian di sini juga kata penulis rahimahullah taala, hafizahullah taala, wa ma'a syaikhihi, adab kepada gurunya. Nanti insya Allah adab kepada dalam pelajaran maupun adab di dalam guru, ini ada simpul tersendiri yang akan kita bahas. Yang terakhir juga adab kepada teman-teman sejawatnya. Kepada teman-teman sejawatnya dalam artian penuntut ilmu yang lain. Nah, ini juga perlu diperhatikan adabnya kepada mereka. Baik. Kemudian setelah itu penulis membawakan satu riwayat dari Yusuf ibn Husain. Qala Yusuf ibn Husain, berkata Yusuf bin Husain, dia bilang bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab yang baik itu ilmu itu bisa difahami. Nah, ini kembali merujuk kepada konsep yang ini.
bahwa ilmu itu bisa masuk kalau seseorang itu punya adab. Ilmu itu bisa difahami kalau seseorang itu punya adab. Sehingga ketika seseorang itu memiliki atau mencoba untuk memiliki adab yang baik, itu semua salah satunya itu adalah dalam rangka supaya ilmu itu bisa didapetin. Ya kalau kata orang zaman sekarang dicari berkahnya lah, dicari berkahnya. Kayak misalnya kita apa ya? Kita beramal yang baik, berakhlak yang baik kepada orang tua supaya bisa apa? Supaya rizkinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya hidupnya berkah. Nah, kayak begitu. Jadi orang ketika mencoba untuk beradab yang baik, itu salah satu tujuan utamanya itu adalah ya tentunya setelah mencari ridha Allah tabaraka wa taala, supaya ilmu itu bisa difahami, bisa masuk, bisa ngeresap. Makanya kata Yusuf Ibnul Husain di sini, bil adabi tafhamul ilm. Ilmu itu difahami dengan adab yang baik. Artinya ketika seseorang itu bisa mencapai derajat adab yang baik, insya Allah dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami ilmu. Li'annal muta'addiba yura ahlan lil ilmi fayubdal lah. Nah, di sini penulis juga menekankan kenapa? Karena orang yang muta'addib, orang yang beradab, li'annal muta'addiba, orang yang beradab itu yura ahlan lil ilm. Maka ilmu itu melihat bahwa dia nih orang yang saya cocok di situ. Ya kan? Jadi si ilmu itu bisa melihat, bisa milih-milih lah di dalam tanda kutip tentunya. Bisa milih-milih mana nih orang yang saya mau masuk di situ. Kalau misalnya dia adalah orang yang adabnya baik, nah ilmu pun juga semangat untuk masuk di situ. Fayub dalilah, ilmu itu akan merendah di situ supaya bisa masuk kepada hati-hati pemilik adab tersebut. Wa qalilul adabi, nah sedangkan nggak punya adab itu adalah yu'azzul ilm, yang membuat ilmu itu kabur dari dia. Jadi kalau misalnya orang itu adabnya sedikit, ilmu pun enggan hinggap di dia. Malas datang dia. Ini orang nggak punya adab. Saya nggak maulah hinggap di situ. Saya nggak maulah mampir di situ. Wa qalilul adabi yu'azzul ilmu ayyudayya'a indah. Ilmu itu males mampir sama orang yang nggak punya adab. Wa min huna, dari sini makanya kita bisa mendapatkan perkataan-perkataan para salaf yang bagaimana menjelaskan tentang luar biasa mempelajari adab. Sebagaimana di sini kata dibawakan oleh penulis hafizahullah taala, wa min huna kana salafu rahimahumullah yahtammuna bi ta'allumil adabi kama yahtammuna bi ta'allumil ilm. Maka para salaf itu betul-betul menempatkan prioritas mempelajari adab itu prioritas yang sama dengan mempelajari ilmu. Kembali ya, bahwa perkataan-perkataan para salaf tentang adab itu setelah ilmu yang fardu ain ini selesai. Jadi nggak bisa disamakan gitu, mempelajari tauhid dengan mempelajari adab, ini dua level yang berbeda tentunya. Mempelajari tentang tata cara berwudu ini jauh lebih penting, nggak bisa disamakan. Tetapi kalau ilmu yang sudah lewat fardu ain, misalnya ilmu-ilmu yang fardu kifayah, ngafal Quran, belajar usul fikih, belajar hadis, mustalahul hadis. Nah, ilmu-ilmu yang seperti ini dengan mempelajari adab, itu dia selevel. Antum mau mempelajari Quran dulu, mau menghafal Quran dulu, atau mau beradab yang baik. Nah, itu biasanya jalannya dia berbarengan. Orang yang udah ngafal Quran, maka dia juga mulai membiasakan dirinya dengan akhlak atau adab yang baik. Nah, para salaf pun ini memprioritaskan hal tersebut seperti itu, bahwa mereka menganggap bahwa belajar adab dengan belajar ilmu yang fardu kifayah itu satu level. Qala Ibnu Sirin, sebagaimana perkataan Ibnu Sirin rahimahullah taala, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Mereka dahulu, ya kan, ya Ibnu Sirin
tabi'in. Jadi ketika disebut kanu, maka yang dimaksud itu adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu belajar al-hadya, belajar adab, kama yata'allamuna al-ilm, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Bal inna ta'ifatan minhum, bahkan ada sebagian kelompok salaf yang yuqaddimuna ta'allumahu ada ta'allumil ilm. Bahkan ada sebagian dari salaf yang memang menempatkan prioritas belajar adab itu di atas mempelajari ilmu. Ya kan? Tapi bukan ilmu yang fardu ain ya. Kembali ini Anda tekankan kembali. Enggak ada para salaf yang bilang adab itu lebih penting dari tauhid. Enggak ada. Enggak mungkin ketemu. Enggak ada gitu para salaf yang bilang adab itu lebih penting dari mentauhidkan Allah. Adab itu lebih penting daripada tata cara berwudu. Adab itu lebih penting daripada sholat. Enggak ada. Gitu. Enggak ada yang seperti ini. Gitu. Karena ini ilmu yang sifatnya itu adalah fardu ain. Nah, kata sebagian para salaf ketika menjelaskan bahwa adab itu lebih penting dari ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang fardu kifayah, seperti ngafal Quran, belajar ilmu usul fikih, atau belajar rincian-rincian fikih yang sifatnya mungkin fardu kifayah. Qala Malik bin Anas, berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala, difatan min Quraisy, kepada anak muda dari Quraisy, yaitu keponakannya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ya ibna akhi, wahai keponakanku, ta'allam, belajarlah adab. Belajarlah adab qabla an tata'allamal ilm, sebelum engkau mempelajari ilmu. Ya kalau kata orang zaman sekarang, belajar adab dulu dong sebelum belajar ilmu, kayak gitu. Belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Wa kanu yudhiruna hajatahum ilaih. Dan mereka betul-betul menunjukkan bagaimana mereka itu membutuhkan adab yang baik. Qala Makhlad bin Husain, berkata Makhlad bin Husain ibn al-Mubarak pada suatu hari yauman. Jadi Makhlad bin Husain bilang kepada Ibnu al-Mubarak, yaitu Abdullah bin al-Mubarak, dia bilang, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaj minna ila kathirin minal ilm. Bahwa kita lebih butuh kepada adab yang baik dibandingkan kepada ilmu yang banyak. Dalam artian begini, ya kan? Dalam artian ya tentunya setelah ilmu yang fardu ain ya. Kayak contoh misalnya kita ada si Budi. Si Budi ini ya penuntut ilmu ya, dia udah sholat, udah segala macam lah ya, namanya penuntut ilmu. Sekarang antum lebih milih mana? Budi dia hafal Quran 30 juz. Hafal Quran 30 juz, tapi adabnya buruk. Suka gibah, perkataannya pedas, ya kan, sama orang-orang nggak sopan. Ya begitulah, adabnya buruk. Atau antum mau sama misalnya Denny. Dia nggak hafal 30 juz, ya mungkin dia cuma hafal 10 juz. Tapi adabnya baik. Nyapa, senyum, mukanya enak dilihat, akhlaknya baik, perilakunya sopan, perkataan-perkataannya juga diukur, nggak nyelekit. Nah, mana yang lebih baik di sini? Hafal 30 juz tapi adab buruk, atau hafalnya biasa-biasa aja 10 juz tapi baik sama tetangga, baik sama orang tua, baik sama sesama, baik sama rekan sejawatnya. Nah, inilah yang si Budi inilah yang coba dihindari atau dinasehati oleh para salaf, bahwa adab yang baik lebih mending dibandingkan ilmu yang banyak tapi adabnya buruk. Ilmu yang banyak tapi adabnya buruk. Ya tentu yang sempurna itu adalah 30 juz, adabnya juga baik. Tetapi keadaan si Budi yang hafal 30 juz tetapi adabnya buruk, maka yang seperti ini yang coba dinasehati oleh
para salaf, jangan sampai kayak begini. Karena kalau kayak gini jadi fitnah sama orang. Ya kan, orang lain, alah itu si Budi hafal 30 juz kok akhlaknya begitu. Ya kan, bagi penuntut ilmu yang lain, aduh, ntar belajar Quran bikin hati keras lagi kayak si Budi. Ya kan, yang kayak begini fitnah bagi orang lain. Sedangkan si Denny yang walaupun cuma 10 juz tapi adabnya baik, nah itu adem gitu sama dia. Oh, Masya Allah ya, si Denny lagi ngafal Quran. Emang sejak dia ngafal Quran itu keadaannya berubah, akhlaknya bagus, tutur katanya sopan. Nah, yang kayak begini yang tentunya diarahkan oleh para salaf. Nah, sekarang misalnya ada siapa gitu, misalnya Hendra, ya kan, dia adabnya baik, ya kan, baik, Masya Allah, ya kan, tetapi melakukan kesyirikan, nggak sholat, ya kan, mana yang lebih mending? Ya mendingan si Budi lah, ya kan, walaupun adabnya buruk. Kenapa? Karena kesyirikan ini ilmu yang fardu ain. Nggak sholat ini ilmu yang fardu ain. Percuma adab baik kalau masih melakukan kesyirikan. Percuma adab baik kalau misalnya dia nggak sholat. Sehingga kita bisa menempatkan perkataan tentang adabnya dari para salaf itu sesuai dengan porsinya. Jangan sampai orang yang melakukan kesyirikan adabnya baik, antum malah bisa bilang lebih baik daripada orang yang adabnya buruk tapi dia Masya Allah gitu, ya kan, muslim. Yang kayak gini jangan sampai ada kerancuan. Jadi Makhlad Ibnul Husain berkata kepada Ibnul Mubarak, dia bilang, ya mendingan adab yang bagus lebih dibutuhin daripada ilmu yang banyak. Wa kanu yusuna bihi wa yurshiduna ilaihi, dan para salaf itu selalu mewasiatkan hal tersebut. Dalam artian mewasiatkan mendingan punya adab yang bagus tapi ilmunya ngepas daripada adabnya buruk walaupun ilmunya banyak. Qala Malikun, berkata Imam Malik rahimahullah taala, kanat ummi tuammimuni wa taqulu li. Jadi suatu hari ibu saya itu tuammimuni, memakaikan imamah kepada saya, kemudian ibuku pun menasihatkan saya. Menasihatkannya apa? Idhab ila Rabi'ah. Kamu taklimnya sama Rabi'ah. Nah, siapa ini Rabi'ah? Rabi'ah ini gurunya Imam Malik. Bahkan di sini disebutkan oleh penulis, yaitu Ta'ni Ibnu Abdurrahman. Rabi'ah Ibnu Abdurrahman, faqih ahli Madinah fi zamanihi, yang merupakan ahli fikihnya kota Madinah pada zamannya Imam Malik rahimahullah taala. Kemudian kata ibunya Imam Malik apa? Katanya ibunya Imam Malik, dia bilang, fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Kamu belajar adabnya si Rabi'ah sebelum kamu belajar ilmunya ya. Nah, ini nasihatnya ibunya Imam Malik kepada Imam Malik sendiri. Wa inna ma hurima katsirun min talabatil asr al-ilma bitadyi'il adab. Dan bagaimana penuntut ilmu pada hari-hari ini, ya kan, ya kita inilah, kita ini kenapa ilmunya kita itu sedikit, kenapa ilmunya kita itu susah pahamnya, ketika pahamnya itu juga masih banyak kekeliruannya. Maka kata Syekh Hafizahullah, itu adalah karena kita kurang memperhatikan adab yang baik. Bitadyi'il adab. Kita kurang memperhatikan adab yang baik. Padahal adab yang baik itu adalah bil adabi tafhamul ilm. Orang itu bisa paham ilmu kalau dia punya adab yang baik. Itu merupakan salah satu wasilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan seseorang memahami ilmu. Jadi kalau orang itu ingin memahami ilmu, hendaklah dia capai, salah satunya itu adalah dengan memiliki adab yang baik. Kalau nggak punya adab yang baik, maka ilmu itu pun nggak didapati secara penuh. Dan kalau misalnya sudah dapat, nggak difahami secara baik. Nah, ini salah satu penyebabnya itu adalah bitadyi'il adab, kurang perhatian sama adab
yang baik. Kemudian selanjutnya kata penulis hafizahullah taala, asyrafal Laitsu Ibnu Sa'ad. Ya, pada suatu hari Al-Laits Ibn Sa'ad itu memperhatikan ala ashabil hadis. Dia memperhatikan bagaimana adab penuntut ilmu pada zamannya. Fara'a minhum syai'an ka'annahu karihahu faqala ma hadza. Maka saat itu si Al-Laits Ibn Sa'ad itu memperhatikan kok orang ini adabnya kayak kurang gitu. Ya, wallahu alam ini jenisnya apa yang diperhatikan sama Laits Ibnu Sa'ad. Ya mungkin ngobrol ketika majelis. Ya kalau zaman sekarang buka WA ketika majelis, ya kan buka handphone, bales ngechat padahal gurunya lagi menjelaskan, ya kan duduknya selonjoran, ya, senderan, nyender, nyantai. Ya, yang kayak begini-begini sebenarnya adabnya termasuk adab yang buruk. Nah, kemudian ketika memperhatikan adab yang buruk, Al-Laits Ibn Sa'ad langsung bilang, "Mahadza? Apa-apaan nih?" Ya, kalau kata orang Betawi, ini apa-apaan nih nuntut ilmu kayak begini? Gitu. Antum ila yasirin minal adab ahwaj minkum ila kathirin minal ilm. Antum adabnya bagus, nggak ada ilmu, itu lebih bagus daripada antum banyak ilmu tapi nggak punya adab. Sebagaimana ini sudah kita singgung bahwa si Denny yang walaupun cuma hafal 10 juz tapi adabnya baik, jauh lebih baik, ya lebih baik dibandingkan si Budi yang hafal 30 juz, tapi adabnya buruk. Ana juga masih, kalau Ana disuruh milih gitu, Ustaz antum lebih milih siapa? Ana sih mendingan temen sama si Denny. Ana temenan sama Denny aja deh. Adabnya baik soalnya. Ya tapi dia cuma hafal 10 juz. Gak apa-apa deh. Dibandingkan si Budi, aduh, Masya Allah. Ana nggak kuat. Lisannya tajam. Mukanya nggak pernah senyum. Kalau misalnya dia datang bikin suasana jadi runyem. Mana Denny aja deh. Kalau misalnya disuruh milih salah satunya ya. Ya tentunya Denny lebih dipilih oleh kebanyakan orang. Bagaimana di sini perkataan Al-Laits Ibn Sa'ad kepada para penuntut ilmu saat itu bahwa adab yang baik walaupun ilmunya cuma sedikit lebih bagus dibandingkan ilmu yang banyak tapi nggak punya adab. Famada yaqulul laitsu law ra'a hala katsirin min tullabil ilmi fi hadzal asr. Ya, kalau zaman dulu aja Al-Laits Ibn Sa'ad udah ngomong seperti itu, kira-kira gimana kalau Al-Laits Ibn Sa'ad ngelihat kelakuan penuntut ilmu zaman sekarang? Ya tentunya yang dia bilang akan lebih ya bisa bilang lebih keras lagi. Kenapa? Karena penuntut ilmu zaman sekarang banyak sekali kekurangan dari adab mereka. Datang telat, di majelis berisik, duduk nyender, kaki selonjoran, ngebales WhatsApp chat, ngangkat telepon, nggak ngafal. Ya kan penuntut ilmu tapi nggak ngafal. Oke, ya kan? Apa memang itu adab yang bagus seperti itu? Nggak ada. Itu artinya belum beradab terhadap ilmu. Penuntut ilmu nggak murojaah, penuntut ilmu malas baca. Ya kan? Yang seperti ini merupakan keadaan kebanyakan dari kita termasuk ana waliyadzubillah. La ilaha illallah. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk memiliki adab yang baik dalam rangka sebagai wasilah supaya kita bisa difahamkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Hadza al-ma'qidul asyir, ini merupakan simpul yang ke-10. Insyaallah kita akan sambung kepada simpul yang ke-11 di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apabila ada yang ingin tanyakan, tafadhol. Masih ada beberapa menit.